Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang multi period cash flow problem ya, di mana ada satu perusahaan yang bernama Takoviva. Dia mau membuka satu cabang restoran yang baru ya, dan membutuhkan dana konstruksi ya, dana untuk pembangunan. Dan ya silahkan disimak di video sebelumnya ya. Dan strategi yang dilakukan oleh pihak manajemen itu mereka menggunakan linear programming untuk menentukan di mana mereka akan melakukan investasi, di mana hasil investasi itu diharapkan nanti dalam 6 bulan ke depan biaya konstruksinya terpenuhi gitu ya. Di mana si perusahaan itu membayar biaya konstruksi yang lebih rendah dari seharusnya karena ada keuntungan dari hasil investasi gitu. Nah, itu sekedar review ya dari apa yang kita pelajari pada video sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya. Dan di sini kita akan pada pertemuan sebelumnya itu kita hanya mempertimbangkan di mana investasi dari Takoviva itu hanya melihat berdasarkan keuntungannya gitu ya, tapi tidak melihat tentang faktor resiko gitu ya. Karena yang namanya investasi itu nggak hanya bicara keuntungan, tapi juga bicara bagaimana memanage resiko dari investasi itu gitu ya. Karena boleh jadi tidak semuanya menguntungkan gitu ya, ada kalanya boleh jadi resiko ya, ada kerugian dari investasi. Nah, di sini ya pada bahasan kali ini kita akan mempertimbangkan masalah resiko tersebut gitu ya, resiko dari investasi yang dilakukan oleh Takoviva ya. Baik. Nah, dalam masalah investasi seperti ini, nah itu katanya tidak biasa bukan hal yang tidak biasa. Oke, berarti kan ya biasa ya, berarti kesimpulannya. Jadi ada satu kebiasaan bagi pengambil keputusan itu to place limits ya, untuk menentukan batasan ya tentang seberapa besar resiko yang akan mereka asumsikan gitu ya. Nah, di sini contohnya ya, artinya resiko dari setiap investasi ya. Nah, contohnya misalnya di sini ada Chief Financial Officer ya. Jadi ya ketua bidang keuangan lah ya, atau CFO dari Takoviva ini ya. Dia ditugaskan untuk menganalisis resiko ya. Resiko dari setiap investasi dalam skala 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 di mana 1 itu menunjukkan resiko rendah ya, dan 10 itu menunjukkan resiko yang paling tinggi ya. 1 yang paling rendah dan 10 resiko yang paling tinggi ya. Dan di sini juga ada satu asumsi di mana si CFO tadi ya, yang ketua bidang keuangan itu ingin menentukan bahwa rencana investasinya itu ya dengan menggunakan ini level resiko rata-rata yang dibobotinya itu tidak melebihi 5 gitu ya. Jadi ada batasan resiko yang ditentukan oleh si manajer keuangannya, yaitu 5 ya maksimum ya. Apa sih makna dari 5 gitu ya? Ya, kalau kita ya amati tadi ya, bahwa si CFO-nya itu kan dia akan menentukan ini dulu ya, risk rating ya. Jadi resiko dari setiap investasi ya, kan investasinya itu ada 4 opsi ya pada contoh sebelumnya ya, A, B, C, dan D, di mana setiap investasi ini mempunyai return yang berbeda-beda dan juga return yang berbeda-beda dan juga jangka waktu investasinya beda-beda ya. Ada yang A itu sebulan, B 2 bulan,
C 3 bulan dan yang D 6 bulan ya, dengan return yang berbeda-beda. Dan ini adalah faktor resikonya ya. Jadi kalau yang A itu paling rendah ya 1, kemudian B 3, 8 dan 6. Dan faktor resiko ini ditentukan berdasarkan apa ya? Bisa berdasarkan return ya, besaran return ya, persentase keuntungan. Karena kalau returnnya besar itu berarti biasanya misalnya investasi D itu 11% ya kalau nggak salah. Jadi semakin besar returnnya itu biasa, itu salah satu tanda bahwa investasi D itu punya peluang resikonya yang besar gitu ya bagi si perusahaan. Artinya biasanya perusahaannya itu ngasih return yang besar untuk menarik investor gitu ya, agar mau berinvestasi gitu. Dan itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kurang stabil keuangannya, sehingga dia memang membutuhkan dana yang banyak, sehingga dia menarik sebanyak mungkin investor gitu ya, dengan memberikan return yang besar. Dan sebaliknya kalau returnnya kecil ya, return A itu kan yang kecil ya, itu artinya kalau kecil itu ciri bahwa si perusahaan itu sebenarnya punya kondisi keuangannya itu cukup stabil gitu ya, antara ya operasionalnya ya cukup stabil, sehingga dengan return yang rendah pun orang sudah bisa melihat bahwa si perusahaan itu sebenarnya performanya bagus gitu ya. Tapi tidak selalu bergantung pada return ya, mungkin ada faktor lain seperti jangka waktu investasinya gitu ya, dan lain-lain gitu ya, atau mungkin track record juga sama ya. Pokoknya ini adalah risk rating ya, faktor resiko yang ditentukan oleh si CFO untuk setiap investasi ya. Dan pertimbangannya tadi ya, mungkin ada beberapa pertimbangan gitu ya. Nah di sini tadi si CFO-nya itu menentukan bahwa dalam dalam menentukan analisis faktor resikonya ini, si CFO-nya ini melakukan satu ketentuan bahwa level resiko yang akan mereka ambil itu adalah maksimum 5 gitu ya. Jadi 5 ini adalah nilai maksimum. Kenapa dibatas di 5 maksimumnya ya? Karena kalau kan ini ratingnya dari 1 sampai 10 ya, jadi 5 itu tingkatnya sedang ya, moderat gitu ya, antara 1 dan 10 gitu. Kalau batasannya itu lebih besar dari 5 ya, misalnya 8, itu artinya resikonya terlalu besar gitu ya. Tapi kalau ratingnya terlalu rendah juga, misalnya 2 atau 3 ya, itu artinya peluang keuntungannya kecil gitu ya, sehingga 5 ini dianggap moderat ya, dianggap sedang lah gitu ya. Di satu sisi resiko investasinya tidak terlalu besar ya, dan yang kedua ada peluang keuntungan juga yang sedang lah gitu. Makanya mungkin itu yang menjadi pertimbangan kenapa CFO-nya itu memilih 5 sebagai batas maksimumnya di sini. Oke. Dan di sini kita perlu memformulasikan constraint tambahan ya untuk setiap periode waktu ya, untuk bulan ke-1, 2 dan seterusnya sampai 6, untuk memastikan bahwa level resiko rata-rata yang dibobotinya itu berada pada level 5 maksimumnya. Nah, gimana cara melakukannya? Kita coba mulai dari bulan pertama ya. Nah, di bulan pertama kalau kita ingat lagi di contoh sebelumnya ya, bahwa uangnya itu bisa diinvestasikan pada 4 opsi ya, ada A1, B1, C1 dan D1 ya. Dimana setiap investasinya itu mempunyai derajat resiko yang berbeda-beda ya. Tadi ada risk ratingnya beda-beda ya. Dan untuk menghitung the weighted average risk ya, untuk menghitung resiko rata-rata yang dibobotinya itu selama bulan ke-1, maka kita harus mengalihkan faktor resikonya ini dengan setiap investasi ya.
by the proportion dengan membaginya terhadap uang yang total investasi di bulan pertama ya. Dan ini adalah formulanya ya. Jadi resiko rata-rata yang diboboti pada bulan yang pertama itu, kita lihat pembilangnya ini adalah perkalian antara faktor resiko dengan uang yang diinvestasikan ya, A1, B1, C1 dan D1 dibagi dengan total uang yang diinvestasikan di bulan ke-1 ya. Dan untuk memastikan bahwa rasio ini tidak melebihi 5 ya, maka di sini kita tuliskan pertidaksamaan ya. Nilainya itu harus lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Nah, apa sih makna dari rumus ini? Ini tuh sebenarnya kenapa kita harus membagi, kenapa kita tidak merata-ratakan aja faktor resikonya gitu ya. Jadi kayak 1 tambah 3 tambah 8 tambah 6 terus dibagi 4 gitu ya. Kenapa enggak gitu rumusnya untuk melihat seberapa besar sih resikonya gitu ya. Tinggal rata-ratakan aja faktor resikonya. Nah, itu tidak demikian. Kenapa? Karena kita harus menilai resiko itu berdasarkan berapa banyak uang yang diinvestasikan gitu ya. Dan A1 ini menggambarkan uang yang diinvestasikan dengan faktor resiko 1 gitu ya. B1 ini menggambarkan uang yang diinvestasikan di B dengan faktor resiko 3. Jadi kita harus mengalihkan dengan uang yang diinvestasikan ya. Kemudian kenapa harus dibagi dengan total uang yang diinvestasikan? Ini untuk memastikan bahwa hasil dari pembagian ini nanti berada dalam range 1 sampai 10 gitu ya. Jadi berada pada range 1 sampai 10. Coba bayangkan ya, kalau seandainya nih faktor resikonya semuanya 1 ya kan. Jadi yang A1 ini 1, faktor resikonya B1 juga 1, maka pembilangnya akan sama dengan penyebutnya, iya kan? Dan kalau sama berarti 1 dibagi berarti kan hasil pembagiannya sama dengan 1 ya. Itu kondisi minimal. Dan sebaliknya, seandainya faktor resikonya itu semuanya 10 ya, A1 10, B1 10, semuanya 10, maka itu kan bisa difaktorkan ya. 10-nya dikeluarkan, difaktorkan ya, terus kali A1 plus B1 plus C1 plus D1 ya, kasih kurung, nanti ini dicoret ya, jadi 1, nanti tinggal 10 gitu ya. Jadi dengan perhitungan ini proporsi ya, dengan menghitungkan ya rasio antara ini dibagi dengan total uang yang diinvestasikan, ini akan menghasilkan nilainya itu range dari 1 sampai 10 ya, sesuai dengan ketentuan tadi di awal ya, bahwa risk ratingnya itu ditentukan 1 sampai 10, di mana batasnya itu nanti 5 gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat di bulan kedua katanya. Di bulan kedua ini kita bisa melakukan investasi itu ada di B1, ada di B1, C1, ya, D1 dan A2 ya, dan A2 ya. Maka sebentar ya, ini tadi bulan pertama ya, ini bulan kedua ya. Maka tinggal dibagi dengan total uang yang diinvestasikan di bulan kedua ya. Kan di bulan uang yang diinvestasikan di bulan kedua itu B1 masih ya, kan B1 ini mature-nya itu per 2 bulan ya, berarti nanti di bulan ketiga kan baru bisa diambil ya hasil keuntungan investasinya. Maka B1 ini pada saat bulan kedua statusnya sedang dalam masih dalam jangka waktu investasi. Makanya di sini B1-nya masih tetap kita libatkan, begitupun dengan resikonya, faktor resikonya. C1 juga sama.
ya per 3 bulan dan D1 per 6 bulan ya di sini. Oke, dan di sini A2 resikonya 1. Ini berarti kan A itu kan setiap bulan bisa invest ya di contoh sebelumnya. Nah, tinggal dibagi dengan total ini, dan ini harus kurang dari atau sama dengan 5. Ya, ini constraint resiko untuk bulan kedua. Kemudian di bulan ke-3, 4 dan 5 dan 6 itu sama saja caranya ya. Jadi di bulan ketiga ini kita jumlahkan uang yang sedang dalam masa investasi dibagi dengan total uang yang diinvestasikan. Begitupun bulan keempat, kelima, dan keenam. Nanti kalian perlu mengecek kembali tabel di contoh sebelumnya ya, atau lihat aja di video sebelumnya. Oke. Nah, meskipun constraint risiko yang sudah kita tulis tadi itu sudah sangat jelas ya, tapi katanya akan lebih mudah kalau kita mau mengimplementasikan constraint yang tadi dalam spreadsheet ya, jika kita menuliskan constraint tersebut dalam cara yang berbeda, tapi secara aljabar sebenarnya sama saja gitu ya. Jadi idealnya itu tidak ada proses pembagian, makanya kita akan mengubahnya, melakukan manipulasi aljabar gitu ya. Jadi intinya sebenarnya sama, cuma bentuknya saja yang berbeda ya. Nah, di sini gimana sih caranya? Misalnya untuk bulan ke-1 ya. Ya, ini tinggal kalikan semua kedua ruasnya dengan penyebut dari ini. Dengan penyebutnya ya, A1, B1. Supaya apa? Supaya ini coret-coret ya. Jadi tinggal pembilangnya aja. Kemudian yang di ruas kanannya 5 dikali ini, atau kali silang ya. Kali silang juga bisa ya. Itu sama aja. Nah, setelah itu kita tuliskan, maka kita akan menghasilkan formulanya menjadi seperti ini ya, persamaan ini ya. Di ruas kirinya jadi pembilang yang ini, ruas kanannya ini semuanya dikali 5 ya. Nah, langkah yang kedua, kita kumpulkan semua variabel yang sama ya. Jadi di ruas kiri ada A1, di ruas kanan juga ada A1. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri ya, jadi negatif, kemudian di ruas kanannya jadi 0 gitu ya. Terus kita faktorkan, di sini ada 1 min 5 A1, 3 min 5 B1, dan seterusnya ya. Kemudian 1 min 5 jadi min 4, 3 min 5 jadi min 2, dan seterusnya ya. Nah, jadi constraint yang di bulan pertama yang tadi, yang asalnya ada pecahan ya, sekarang jadi tidak ada pecahan ya, dan jadi lebih sederhana ya. Jadi seperti ini ya. Nah, katanya gini ya, jadi asalnya begini ya, ada pecahan, sekarang jadi begini. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa mengubah constraint kedua sampai ke 6 ya, dan nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita amati ya constraint yang baru tadi di atas ya, koefisien dari setiap variabel yang ada di ruas kiri ya, itu sederhananya sebenarnya adalah faktor resiko dari investasi tersebut dikurangi dengan maksimum nilai resiko rata-rata yang dibobotinya, yaitu 5 gitu. Nah, di sini contohnya nih, semua AI ya, semua variabel AI itu koefisiennya itu 1 min 5 ya, atau sama dengan min 4. 1 ini dari mana? Karena faktor resiko untuk investasi A itu 1, dan 5 ini adalah batas maksimum dari resiko rata-ratanya ya. Kalau kita lihat nih, semua koefisien dari A itu adalah min 4 ya. 1 dikurangi 5 ya. Ini A2 min 4, A3 juga min 4, A5 juga sama min 4, A1 juga sama ya, ini min 4 gitu. Jadi polanya ternyata sama. Nah, yang B, semua variabel B koefisiennya itu 3 min 5. 3 itu faktor resikonya, 5 itu maksimum resiko rata-ratanya. Hasilnya jadi min 2, dan seterusnya ya. Nah, gimana sekarang mengimplementasikan
Jadi gitu ya. Jadi untuk modifikasi atau versi baru dari masalah Takoviva ini dengan memperhitungkan faktor resiko dari setiap investasi, maka yang terjadi adalah adanya penambahan constraint ya. 6 constraint yang ini yang baru ya. Nah, sekarang gimana caranya menambahkan constraint tersebut ke dalam spreadsheet, ke dalam Excel ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Ini tabelnya sama persis dengan masalah sebelumnya sampai sini ya. Nah, cuman di sini kita tambahin ada dua bagian. Yang pertama ada risk factor ya, kita tambahin faktor resiko dari setiap investasi. Kalau A1, kalau B3 ya ini. B3, kalau C8, D6 dan seterusnya ke bawah ya. Kita tulis risk value-nya. Kemudian adjusted risk factor for month ya. Jadi ini adalah faktor resiko yang di-adjust untuk bulan 1 sampai bulan ke-6. Masih ingat tadi kalau bulan ke-1 itu min 4 koefisiennya ya. Kalau untuk investasi B dari investasi A min 4, investasi B min 2, C3 gitu ya, D1 dan seterusnya. Tapi ini ada, kita gunakan rumus ya supaya kita bisa drag dari ujung kiri atas sampai kanan bawah. Dan tak lupa di sini kita tambahin maksimum weighted average resiko rata-rata yang diboboti maksimumnya yaitu 5 ya. Terus ini ada risk value. Nah, risk value ini ada tambahan juga ya. Oke, coba kita lihat. Oke, untuk kolom G8, untuk kolom N18 nih, N18 sampai S18 rumusnya sama kayak G18 ya. Jadi G18 yang ini kan sum produk ya antara kolom ini dengan variabel keputusan ya kan. Nah, ini juga sama ya. Copyin aja, ini copy paste. Jadi rumusnya sama ya. Nanti tinggal di drag kanan sampai ujung ya. Nah, terus gimana yang kolom sel N6 ini? Nah, ini N6 ini ada if di sini jika, terus ada operator logika OR ya. Jika F6 nya sama dengan min 1, F6 itu apa? F6 itu yang ini ya. Jika F6 nya sama dengan min 1 atau left dari F6 nya itu sama dengan kurang dari ya, tanda kurang dari. Jadi maksudnya atau bentuknya kayak gini nih, yang panah ini itu kan diawali dengan tanda kurang dari ya. Kalau OR itu berarti kalau salah satu bernilai benar maka benar gitu ya. Kalau dua-duanya salah baru bernilai salah gitu ya. Nah, kalau kondisi OR ini benar ya, maka ini rumusnya M6 dikurangi Q20. M6 itu adalah faktor resikonya ya kan. Coba lihat. 1 dikurangi dikurangi Q20. Q20 itu adalah ini. Maximum weighted average risk ya. 5. Kenapa pakai dolar Q20-nya? Karena faktor resikonya kalau digeser-geser selnya nanti di drag ke sini supaya rumusnya tidak berubah ya. Jadi tetap ada di sel Q20. Nah, sedangkan yang M6 hanya M-nya aja yang dikunci dengan dolar, 6-nya bisa berubah gitu ya. Oke. Jadi tinggal aplikasikan ini pada contoh sebelumnya. Nah, di sini saya sudah mengubah tabel sebelumnya dengan menambahkan ini ya. Nah, ini. Jadi ini rumusnya sum product ya, antara kolom ini dengan variabel keputusan. Nanti tinggal di copy aja, di drag ke sini sampai ujung gitu ya. Nah, yang ini rumusnya yang tadi ya, if or pokoknya ikuti sama persis ya. Nanti kalau sudah di set 1 tinggal di drag sampai kanan bawah. Maka ini otomatis seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya, pakai solver ya. Nah, di sini saya sudah men-setting
fungsi objektifnya sama saja, yang ini seperti sebelumnya. Ini masalah minimasi. Variabel keputusannya juga sama dengan sebelumnya, ya. Kemudian apa ini? Ya, D6 sampai D17 itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0, ya. Semua variabel keputusannya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilai apa ini, G18 ya. Yang ini nih, surplus fundnya harus sama dengan ini, required paymentnya. Nah, di sini ya, coba kita lihat. Nah, di sini yang G18 udah sama ya. Ya, ini sama, ini juga sama. Nah, ini ada tambahan constraint ya. N18 sampai S18 harus kurang dari atau sama dengan 0. Jadi yang ini ya. Jadi kita tambahin constraint yang baru. Yang ini N18 sampai S. Oh, bukan itu. Yang ini nih. Risk value-nya ya. N18 sampai S19 ya. Nilainya harus kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kenapa sih sel yang ini nilainya harus kurang dari sama dengan 0? Itu sebenarnya kita mengacu pada constraint yang tadi sudah kita tulis di sini. Lihat. Yang ada di ruas kanan dari ke-6 constraint ini kan 0. Ya. 0. Sedangkan yang ada di ruas kiri ini adalah hasil dari dot product ya. Dot product antara koefisien dengan variabel keputusannya, atau dengan variabel keputusannya, betul. Jadi dot product antara koefisien dengan variabel keputusannya, di mana koefisiennya itu adalah faktor resiko dikurangi dengan maksimum resiko yang sudah ditentukan oleh si perusahaan, gitu ya. Jadi yang ini kan udah kita tentukan rumusnya ya, N18 sampai S18 ini rumusnya apa ya? Sum product kan antara kolom ini dengan ini ya, dan kolomnya ini tiada lain adalah tadi ya, selisih antara faktor resiko dengan maksimum resiko ya, yang sudah ditentukan. Jadi penambahan faktor resiko itu di sini hanya ada penambahan constraint yang ini ya, bahwa kita harus membuat risk value-nya ini semuanya lebih kecil dari atau sama dengan 0 sesuai dengan formula yang tadi sudah kita tuliskan. Nah, setelah itu kita tinggal solve ya. Nah, inilah hasilnya ya. Ini hasilnya. Jadi inilah di mana si Takoviva itu harus melakukan investasi. Jadi kalau kita amati di sini, di bulan pertama itu dia invest di A, kemudian di C, ya kan, C1. Di bulan kedua dia invest di A2, bulan ketiga di A3, terus nanti di bulan keempat A4, C4 investasi, ya, A5, dan ada A6 ya. Jadi A ini setiap bulan invest ya. Dimana di sini ya 742,289. Memang kalau kita lihat uang yang harus diinvestasikan oleh si perusahaan Takoviva ya, itu tidak jauh berbeda dengan tanpa memperhitungkan faktor resiko, ya kan? Tanpa memperhitungkan faktor resiko. Coba kita lihat. Coba lihat dulu sama nggak ini hasilnya. Mana? Nah ini ya 742,289
289 ya, sama kan. Oke, coba kita lihat lagi solusi optimal sebelumnya. Nah ini solusi optimal sebelumnya itu kan 741,363 ya. Ini kan solusi optimal kalau kita tidak memperhatikan faktor resiko, ya kan. Nah di sini kalau kita memperhitungkan faktor resiko itu ada 742,289. Sebenarnya ini satunya dalam ribu sih ya. Jadi selisihnya kira-kira 1000 ya, $1000 ya. Ya kan? Kalau yang 741.000 ya, ini satunya dalam ribu kan. Jadi 741.363, yang ini 742.289. Itu kan kira-kira selisihnya seribuan lah ya. Oke, sebut saja seribuan. $1000 ya. Selisih investasinya gitu ya. Tapi kelebihannya opsi keputusan yang ini ya, itu mempunyai faktor resiko yang rendah gitu ya. Yang rendah itu artinya karena kita sudah men-setting maksimum resikonya itu 5 gitu ya. Maksimum resikonya itu adalah 5. Jadi kayak uang yang dikeluarkannya memang selisih 1000 lebih banyak dari sebelumnya, tapi si perusahaan mungkin akan merasa lebih aman dalam investasi karena dia sudah memperhitungkan faktor resiko gitu. Nah itu kelebihan dari modifikasi dari masalah Takovifa ini untuk versi ini ya, dimana di sini kita tidak hanya memperhitungkan masalah keuntungan, bagaimana kita membayar semua cicilan untuk biaya konstruksi ya. Ya meskipun dengan selisih investasinya ada sedikit selisih 1000 lebih banyak ya, tapi si perusahaan paling tidak akan merasa lebih aman, merasa lebih nyaman gitu ya, karena sudah memperhitungkan faktor resiko di sini. Nah itu kira-kira apa yang terjadi di industri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.